Ya, sponsorship ini sangat penting untuk menghidupkan tiap klub kan. Tapi kalau kacau balau semua, organisasi kacau, kompetisi kacau, siapa mau datang buang duit di situ? Ketua Federasi Sepak Bola Qatar Muhammad bin Amam terbukti korupsi untuk menggolkan Qatar tuan rumah Piala Dunia. FIFA sudah melanggar fair play dan sportivitas. Konyol, pemain juga seakan-akan dan ofisial juga di pinggir lapangan seakan-akan tidak mengetahui regulasi pertandingan, kompetisi. Mereka abaikan semua itu, semua mereka. Nah ini kacau. Tapi kalau Pak Erik ini masih semrawut berarti pengurus Pak Erik pun diuntungkan dong. Ya, bisa saja. Iya kalau masih semrawut di 5 tahun ini. Kalau 5 tahun ke depan ternyata tidak baik juga, berarti ada yang salah juga dengan kepengurusan Pak Erik. Oke, kita kembali lagi di The Authority dan hari ini saya sudah bersama seorang yang profilnya sangat lengkap, sangat otoritatif, ya, komentator sepak bola, wartawan, jurnalis sepak bola yang sudah meliput 3 kali Piala Dunia, terus pemain bola juga, dan sekarang lagi mengelola podcast soal sepak bola juga ya. Memang nggak bisa lepas dari sepak bola. Anda ini kan, ya kan? Betul. Ya terima kasih udah berkunjung ke The Authority Bung Yesayas Octavianus. Ya, terima kasih Bung Ari. Paten. Ini kemarin baru viral itu omongan Om Yes kemarin soal Ya, Indonesia lawan Jepang. Bang, betul. Iya kan? Om Yes bilang kalau ya kita butuh 3 poin. Harusnya presiden telepon aja Perdana Menteri Jepang untuk negosiasi, melobi agar kita bisa dapat 3 poin dari bertarung Jepang. Toh Jepang juga nggak butuh gitu kan. Ya, Nah ini apa sih maksudnya itu? Apakah ini bukan sebuah pandangan yang tidak mengedepankan fair play dalam sepak bola? Itu gimana sih maksudnya Om ya sebenarnya? ya. Begini Mas Ari, itu sebetulnya itu ending dari pernyataan saya. Nah, proses bawahnya awalnya itu ada. Mengapa saya sampai pada pernyataan itu atau kesimpulan itu? Karena kalau hitung-hitungan nilai dalam perjalanan kita ke depan dari 10 pertandingan yang harus kita jalanin, di mana 4 sudah dengan pengumpulan 3 poin, maka hitung maksimal kita bisa ada di rasio aman itu 12. Dengan 12 poin, dengan tim lain juga akan saling mengalahkan, maka kemungkinan paling bagus kita ada di peringkat keempat dengan 12 poin. Itu berarti kita bisa lolos juga ke putaran keempat sebagai peringkat 3-4 terbaik dari masing-masing grup ya. Nah, setelah 12 poin kita peroleh, baru yang tadi kita bisa jalankan. Ya, misalnya saya tidak menganggap 2 pertemuan Indonesia dengan Jepang kita bisa meraih poin. Saya anggap 0 poin, 0 poin bagi kita. Ya. Nah, menguntungkan kita ketika kita sudah mendapat 12 poin dengan asumsi 3 poin sekarang dan 9 poin lainnya diambil dari melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 9 poin itu. Artinya kita harus sapu bersih Mutlak menang. Ya. Nah, di pertandingan 3 lainnya itu melawan 2 kali Jepang, 1 kali Australia. 2 Jepang dan 1 Australia 0 poin. Ya, itu asumsi yang paling jelek. Ketika kita akan memainkan pertandingan terakhir melawan Jepang 10 Juni 2025, kalau kita sudah punya 12 poin itu, why not kita gunakan itu? Mengapa saya sampai kesimpulan? Dan kalau kita gunakan itu, kita bisa mendapat nilai maksimal 15. Berarti ada di peringkat kedua. Oh, kalau 15 bisa di peringkat kedua. Karena Australia dengan asumsi lagi. Australia ketika menjamu Jepang nanti Juga kalah. Kalah atau paling jelek mereka Seri. Paling bagus seri. Kalau enggak kalah. Kalau ini skenario ini semua terjadi dan kita bisa mengambil 3 poin diplomasi tadi dari Jepang, kita ada di peringkat kedua dengan 15 poin. Dan itu artinya kita lolos langsung. Lolos langsung. Tidak lagi menjalani putaran 4 atau kelima. Ya. Nah, saya percaya kalau 12 poin itu kita dapat dan langkah diplomasi politik ini dilakukan,
saya kira Jepang juga tidak pelit-pelit banget. Mengapa? Kita tahu Indonesia ini pasar terbesar ekonomi di dunia mungkin. Dari kendaraan bermotor. Sudah berapa puluh atau ratusan juta produksi mobil Jepang ada di sini. Lalu ketika Pak Prabowo misalnya angkat telepon ke Perdana Menteri Jepang. Saya butuh 3 poin dong dari Jepang untuk kita. Apakah Jepang menolak? Saya kira tidak. Tetapi ini tentu dalam operasi senyap, tidak ada yang tahu. Nah, bicara teknisnya, ya, kalau ada yang bilang, wah ini Bung Yes ini melanggar sportivitas dan fair play. Iya. Betul. Kalau dari roh olahraga dan roh sepak bola yang sangat menjunjung tinggi sportivitas dan fair play, saya sepakat dengan Anda. Tetapi kalau melihat kepentingan lebih besar di balik itu, mengapa kita harus selalu mengagung-agungkan dua unsur itu? Sportivitas dan fair play. Sementara kepentingan lebih besar akan kita peroleh. Indonesia lolos ke Lolos ke Piala Dunia. Dan di periode siapa? Periode Presiden Prabowo Subianto. Di periode Ketua Umum PSSI siapa? Erick Thohir. Ya. Lalu mengapa kita dilakukan? Nah, saya mencoba juga bukan mencari alasan ya. Ada alasan apa? Ada kejadian-kejadian yang lain yang juga kira-kira pola serupa. Iya, dengan mengabaikan sportivitas dan fair play. Misalnya, kalau kita memang penggemar setia sepak bola, ya, artinya menonton dari Liga Desa sampai dengan Piala Dunia, berarti kita akan tahu. Piala Dunia 1998 di Prancis. Ketika tuan rumah Prancis menghadapi Brasil. Brasil di final. Ya, mayoritas mendukung Brasil akan juara. Ya karena juara bertahan juga kan. Ya, dan kemampuannya sangat baik hari itu. Sedikit di atas Prancis lah. Apa yang terjadi? Beberapa jam sebelum pertandingan, Ronaldo yang menjadi bintang Brasil saat itu diisukan mengalami muntah-muntah, keluar busa dari mulut, harus dilarikan ke rumah sakit, dan pelatih sudah putuskan dia tidak main, tetapi Ronaldo tetap ngotot main. Dan memang main. Hasilnya apa? Berhasil disikat 3-0. Ya, apakah cuma karena Ronaldo aja Brazil bisa kalah? Tidak juga. Tetapi ketika sebuah tim ya yang semuanya sudah tahu bahwa ada sosok yang mereka andalkan di tim itu, Ronaldo, dan isu itu muncul, itu tentu mengganggu konsentrasi tim secara keseluruhan ya. Itu pasti. Itu semua pemain merasakan itu. Nah, lalu muncul isu-isu bahwa laga itu memang sudah diatur. Ada FIFA bermain di sana juga. Ada juga isu bahwa itu kan 2 hari menjelang Hari Nasional Prancis, Hari Bastille. Iya, Bastille. Karena itu finalnya 12 Juli, 14 Juli Hari Bastille. Itu juga untuk memberikan kegembiraan bagi rakyat Prancis. Dan, kado. Iya. Dan hari itu juga ekonomi Prancis sedang tidak bagus-bagusnya. Dan itu juga bisa menutup ya pemikiran atau gesekan di rakyat Prancis yang sekarang mengalami masalah ekonomi. Dengan semua isu itu, dan saya rasa ada benarnya, mengapa pemerintah Prancis tidak meminta dalam tanda petik ke Brasil? Berikan ke kami kali ini. Dan itu memang tersebar, walaupun tidak ada bukti nyata ya, seperti listrik saja. Kita tahu ada listrik, tapi Anda pernah lihat listrik kan? Tidak. Yang kedua, Piala Dunia 2014 di Brasil. Brasil disikat 7-0 sebelum 1 gol penghibur Brasil di menit terakhir untuk menjadi skor akhir 7-1 bagi Jerman. Itu di semifinal. Kalau kita orang bola betul-betul dan merasakan roh dan jiwa sepak bola sebuah pertandingan, itu tidak mungkin terjadi. Brasil 5 kali juara dunia, main di kandang sendiri di semifinal Piala Dunia, dipermalukan oleh Jerman. Oke lah, katakan Jerman juga tim besar di dunia. Tetapi dengan kekalahan begitu mencolok di kandang sendiri, apa masuk akal? Menurut saya tidak. Kan sangat mungkin aja gitu. Mungkin. Yes. Mungkin, tapi juga mungkin juga tidak. Itu debatable. Tapi kalau saya melihat pasti ada sesuatu di balik itu semua. Bagaimana tim begitu besar kok kalah? Boleh kalah, tapi tidak dengan skor yang begitu mencolok. Masa Brasil tidak tahu main bola secara bertahan sih? Udah kemasukan 1, 2, 3 ya stop lah. Kok dibiarin sampai 7 gitu loh. Apa kepentingannya sampai 7?
kepentingannya, ya ekonomi juga pasti. Brasil tidak sedang baik-baik saja ekonominya saat itu. Yang ketiga, FIFA bermain dengan Qatar dan itu sudah terbukti secara hukum. Ya, Ketua Federasi Sepak Bola Qatar Muhammad bin Amam terbukti korupsi untuk menggolkan Qatar tuan rumah Piala Dunia. FIFA sudah melanggar fair play dan sportivitas. Sejauh sebelum Piala Dunia Qatar, tidak pernah Piala Dunia digelarkan di bulan November, di luar Juni-Juli. Karena itu iklim yang paling ideal untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Mengapa harus kasih ke Qatar dan diadakan di bulan November? Karena musim panas kan, panasnya ekstrim di Qatar kalau bulan Juni atau Juli. Ya makanya tidak pantas harus dilakukan di sana. Bukan lalu kita menganaktirikan negara-negara di Jazirah Arab yang dengan iklim yang sangat ekstrim tersebut, tapi memang tidak layak. Tidak layak. Tapi sudah terbukti bahwa ada tindakan korupsi sana yang memaksakan mendorong sehingga Qatar menjadi tuan rumah. Jadi kalau bicara dari sisi fair play dan sportivitas, FIFA duluan melanggar kok itu. Yang keempat, rumor-rumor yang sudah muncul sekarang, isu-isu yang sudah muncul, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Dan calon tunggal katanya ya. Calon tunggal. Mengapa negara-negara Asia yang lain tidak? Jangankan menjadi tuan rumah, mencalonkan diri aja tidak, mendaftar. Termasuk Indonesia yang tadinya, yang tadinya berkeinginan menjadi tuan rumah 2034. Nanti Israel. Mendaftar aja tidak kok. Tapi nanti Israel masuk lagi, kacau lagi nanti. Iya, kalau untuk ke Indonesia bisa saja. Itu bisa saja, tapi itu di luar konteks kita ya. Iya. Yang kita bahas saat ini. Jadi pasti juga ada pelanggaran sportivitas dan fair play di sana. Bukan tidak mungkin Arab Saudi juga sudah bermain untuk mendapat jatah itu dan calon tunggal. Aneh bagi saya bahwa Jepang, Korea Selatan atau Cina atau Australia tidak mendaftar untuk 2034. Ada apa? Kok diam semua? Kok biarkan Arab Saudi berlari sendirian untuk jadi tuan rumah? Jadi saya berharap kalaupun yang tadi skenario itu terjadi, jangan kita kedepankan fair play dan sportivitas untuk mengagalkan tujuan besar kita masuk Piala Dunia. Dan itu di zaman Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kita punya kualitas kok untuk ada di sana. Kita juga punya kualitas kok untuk bisa mengalahkan Jepang secara tenis. Jepang di kandang sendiri tahan Australia 1-1. Kita juga tahan Australia 0-0 di sini. Jadi kalau seandainya kita mengalahkan Jepang nanti 10 Juni 2025 di kandang Jepang, secara tenis juga tidak bisa dikatakan Jepang melepas, tidak. Kecuali kita ini secara tenis memang jauh. Jauh lalu Jepang kalah di kana, itu pasti itu jelas-jelas ada permainan. Tetapi dengan kualitas kita lalu didukung sedikit lobby politik, mengapa tidak? Nggak ada yang perlu diributkan. Nggak ada yang perlu diributkan. Berarti berbagai macam pertandingan krusial di dunia ini menurut Om Yas banyak yang terpengaruh oleh lobby-lobby politik juga. Ya, tidak semua, tapi ada. Banyak lah ya. Ada, ya betul. Itu pasti ada. Ada. Juga ada faktor X-nya, misalnya di unsur judi. Itu ya, itu udah kejahatan. Itu bola itu tetap Termasuk. tidak bisa keluar dari perangkap perjudian. Ya, itu pasti. Mudah-mudahan saya salah. Bukan tidak mungkin hari Jumat, ya besok ketika Indonesia menjamu Jepang, semua player itu judi. Mereka akan tumpahkan duitnya ke Jepang. Mungkin FUR bisa 1,5. Dengan asumsi Jepang minimal menang 2 digit. Ya. 2-0, 3-1, 4-2 atau and so on. Pokoknya 2 digit lah. Sehingga Jepang menang. Tapi kalau nanti Jepang hanya menang 1 digit atau bahkan draw, itu bisa terjadi. Nah, banyak orang tidak melihat itu. Tapi itu akan bisa terjadi. Sama dengan Arab Saudi ketika mengalahkan Argentina di Piala Dunia. Semua orang pemain itu, ya player, tumpahkan duitnya ke Argentina kok pasti. Apa yang terjadi? Kalah, bukan draw lagi, kalah. Juara dunia loh itu. Juara dunia.
Dan akhirnya Argentina juara. Hebat nggak? Jadi faktor X ini penentuan itu yang perjudian ini pengaruhnya ada. Jangan sampai bilang tidak ada. Om Yes yakin ya itu ya? Yakin ada. Hanya tergantung bandar mau setir kemana nih. Gue mau kasih angin ke Jepang. Jepang lu menang lo. Atau gue mau kasih angin Indonesia. Jepang lu cukup menang 1 gol atau draw. Jangan kalah juga, malu-maluin aja Jepang kan. Iya. Walaupun kita punya kualitas untuk mengalahkan dia. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, Jepang datang dengan 27 pemain. Ya. 22 diantaranya semua berkiprah di Liga Eropa. Berbagai negara mulai dari Inggris, Spanyol, Jerman. Skotlandia, Jerman, Belanda, Swiss, Belgia, Portugal. ada semua 22 pemain menyebar di situ. Mereka datang itu ke Jakarta. Jadi secara tenis kalau kita memang betul-betul punya roh dan jiwa sepak bola, pasti kita unggulkan Jepang menang. Tidak mengabaikan kekuatan kita ya. Tapi harus fair juga bahwa ya Jepang luar biasa. Apalagi melihat perjalanan 4 kali pertandingan yang mereka sudah lakoni dahsyat betul. Cina digebuk 7-0, Bahrain 5-0, Arab Saudi 2-0, kecuali Australia di kandang sendiri 1-1. Itu pun agak aneh bagi saya. 2 gol yang terjadi masing-masing 1 bagi Jepang dan Australia itu gol bunuh diri. Australia cetak duluan gol bunuh diri pemain Jepang. Jepang balas di menit-menit akhir lewat gol bunuh diri juga pemain Australia. Ya. Jadi itu ada kejanggalan menurut Om Yes. Jalan. Tapi tadi saya bilang kita tahu ada listrik, tapi yuk lihat listrik yang mana listrik? Yang ada kan lampu nyala. Tapi kan kalau listrik dipegang kan kesetrum. kan. Betul. Ya, kalau ini kan nggak tahu kan. Iya makanya. Nah, berarti kalau menurut Om Yes, Om Yes mau bilang kalau lu kalau di dalam sistem yang nggak fair ini, Ya. lu bicara fair play ya, lu salah minum obat. Kira-kira kayak gitu ya? Iya sepertinya begitu. Pada hal-hal tertentu nantinya. Ya betul. Selalu minum obat. Iya. Iya. Tapi kemarin saya baca komen ya, apa namanya ini, Om Yes ya itu serangannya agak keras juga mengatakan Om Yes sebagai pendukung pengaturan skor ini juga kemarin tuh. Saya belum dengar itu. Sorry Iya. dengar. Tapi kalau ada yang menyatakan begitu, saya kenal bandar judi aja tidak. Ya. Walaupun saya dan mungkin juga sebagian besar dari kita, jangan munafik, pernah taruh-taruhan antar teman saja. Iya. Itu wajar lah itu. Iya. Gue pegang Jepang deh atau gue pegang Indonesia deh yang ngefur. Wajar lah. Wajar. Itu kan hanya untuk enjoy. Jangankan pribadi di grup sepak bola aja dibuka pasar taruhan kok. Buka skor dengan hadiah baju kaos misalnya. Iya. Tapi kalau dibilang saya pengatur skor, wah itu fitnah besar. Nggak pendukung. Pendukung? Adanya pengaturan skor itu kan sama kayak ngatur skor itu. Oh, tidak. Saya hanya menyampaikan bahwa di dunia ini ada taruhan untuk sepak bola. Bukan saya mendukung kegiatan itu, tidak sama sekali. Dan Eropa mengakui itu kok. Lalu mengapa di semua klub-klub Liga 1 dan 2 itu pakai sponsor rumah taruhan? Banyak ya. Banyak, jangan munafik lah. Tapi saya tidak mendukung untuk pengaturan skor, bahwa itu terjadi ada. Oh, itu Mengapa fakta, kita harus itu menafikan fakta berarti ya. Fakta, jangan menyangkal itulah. Itu ada kok. Semua tahu lah itu. Kalau saya disebut pendukung ya itu tidak itu fitnah. Iya. Tapi faktanya begitu yang Faktanya begitu. Om sampaikan gitu. Iya. Kalau Om lihatnya dengan apa yang udah dicapai PSSI hari ini, ya membangun kualitas timnas segala macam ini udah bagus menurut Om sekarang. Iya, pertanyaan ini sebetulnya sudah merupakan yang kesekian ya dari berbagai kegiatan Engel ya. Kalau melihat untuk jangka pendek, apa yang dilakukan pengurus sekarang di bawah Erick Thohir, saya kira tidak salah. Ya, karena jangka pendek dia kejar target dan ada peluang untuk itu. Kalau bisa kita memperbaiki peringkat dunia dan juga gol yang paling utama adalah lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau untuk
tim nasional tidak ada salah untuk jangka pendek. Tapi Erik juga dan PSSI jangan lupa pembinaan internal. Paling tidak youth development, kompetisi, organisasi harus dibenahi. Karena itu 3 unsur yang paling penting dalam membangun sepak bola menjadi lebih baik ke depan. Kalau kita punya youth development yang bagus lewat kompetisi-kompetisi yang resmi, ya, tidak hanya Piala Suratin U17 atau tidak hanya EPA, ya, Elite Pro Academy di Liga 1 dan 2. Tetapi buatlah juga mulai dari kompetisi, katakan kalau memang PSSI itu hanya bisa mulai dari 17, ya bikin juga 17, 19, 21. Bikin dong secara resmi dan itu berputar, ya, berputar konsisten setiap tahun. Karena dari situ akan tumbuh pemain-pemain bertalenta. Kalau di bawah U17 biarlah itu di luar organisasi, mungkin perseorangan atau perusahaan atau swasta yang bikin silakan aja. Tapi yang resmi itu memang PSSI U17 ke atas. Dan itu domain mereka untuk bikin itu. Yang kedua, organisasi juga harus dibenahi. Ya, karena di PSSI juga ya ini pro dan kontra. Ada yang bilang Pak Erik itu one man show, one man power di sana. Semau aja bikin semau dia. Ada yang bilang juga ya Erik lakukan itu karena tidak percaya lagi dengan sistem eskonya atau sistemnya yang dibangun selama ini. Sehingga dia mau datang dengan sebuah gerakan revolusi memperbaiki PSSI dengan cara dia. Ya saya kira itu debatable juga. Dari sudut mana kita mau lihat. Karena kalau langkah yang dilakukan Erik ini memang secara revolusi benar. Dia harus tebas dulu semua. Bahwa nanti dibangun kemudian ya silakan. Ya itu dari organisasi. Nah kompetisi bagaimana? Kompetisi untung sudah ada VAR. Jadi sedikit membantu fair play di sana. Kalau tidak ada VAR itu waduh kacau balau. Wasit ambil keputusan yang sangat konyol, pemain juga seakan-akan dan ofisial juga di pinggir lapangan seakan-akan tidak mengetahui regulasi pertandingan, kompetisi, mereka abaikan semua itu, semua mereka. Nah ini kacau, ini nggak boleh. Karena kalau organisasi dan kompetisi itu bagus, itu trust akan datang, tidak saja dari masyarakat, penonton, tapi juga dari sponsorship. Ya, sponsorship ini sangat penting untuk menghidupkan tiap klub kan. Tapi kalau kacau balau semua, organisasi kacau, kompetisi kacau, siapa mau datang buang duit di situ? Kan stadion juga kosong. Mas Ari bisa lihat beberapa pertandingan Liga 1, ya katakan saya Madura United misalnya, atau ada tim-tim musafir, Maluku, Utara United, atau Sleman, atau ada lagi apa? Barito. Mereka tuh bermain di luar kandang. Bermain di tempat netral. Saya kira ini ada yang salah ini. Apa? Ya salahnya di mana? Misalnya Maluku Utara United belum punya home ground. Stadion Kiaraha yang ada di Ternate sedang dibangun, belum selesai. Terus kenapa bisa masuk kok Liga kalau belum nah itulah yang saya bilang tadi, organisasi itu dibenahi, sistem itu dibenahi semua. Kan compang-camping sekarang ini. Karena itu juga tidak masuk dalam 5 unsur kriteria yang diberikan oleh AFC untuk sebuah klub profesional Liga 1. Tapi Om sendiri juga nggak percaya kan sama FIFA, AFC segala macam ini, kenapa harus ngikutin kriteria-kriteria mereka? Memang harus ikut dong. Karena itu mutlak bagi klub profesional. Makanya efek daripada ketidak memenuhi syarat 5 unsur itu, klub-klub Indonesia kan tidak langsung masuk di putaran final antar klub. Harus lewat babak kualifikasi karena rankingnya rendah betul. Jadi kalau bicara bagaimana PSSI membangun sepak bola ke depan, itu dulu deh dibenahi. Ya. Semoga usai kita lolos atau tidak Piala Dunia, Pak Erik lebih melihat untuk ke depan dengan mengoptimalkan semua komponen unsur yang ada di sepak bola nasional ini. Supaya ke depan 5-10 tahun lagi kita bisa berprestasi kalau dijalanin semua unsur itu. Saya ingat 2010 kalau nggak salah atau 11 ya. Waktu presiden masih Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Dia buka Kongres Nasional di Malang. Dia bla 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 bla. Narasinya salah satu yang saya ingat sampai sekarang. Semoga kita ke depan dalam 5-10 tahun kita sudah menjadi macan Asia, walaupun kita selama ini tidak pernah menjadi macan Asia. Ya kan? Apa yang terjadi?
omongan presiden ya bagaikan angin lalu sampai sekarang sudah berapa tahun ke depan masih jalan di tempat. Nah, Kenapa? ini tidak boleh. Kenapa? Bahkan omongan presiden pun Ya tidak direspon secara positif oleh pengurus. Kan poinnya di sana. Waktu itu zaman Pak Nurdin Halid harusnya direspons dong. Secara positif dibenahi semua supaya 5 sampai 10 tahun ke depan bagus. Nah, kalau mereka respon saat itu ya permintaan dan harapan presiden kan bisa diajak kerjasama dengan pemerintah. Pak, kami respons pernyataan Bapak, kami butuh bantuan pemerintah bla 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 bla, stadion, biaya, anggaran segala macam bagi tim nasional. Why not? Atau kompetisi. Pasti bisa lah. Iya kan? Bayangkan BUMN itu punya dana CSR-nya tuh berapa banyak? tahun depan tuh 5,1 T. Seluruh BUMN. Kalau di total. Ya bagi aja 10% kayak sepak bola. Ya, banyak itu. Khusus tim nasional atau kompetisi. Dan juga youth development. Banyak lah. Itu belum sponsorship loh. Belum. Itu baru CSR. Ya, belum. Kalau pemerintah juga tidak hanya lip service. Ngomong doang. Saya juga pernah dengar selentingan bahwa di zaman Presiden Joko Widodo, Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga pernah bilang, kami tuh mau bantu, tapi kasih proposal supaya kami bantu. Proposal untuk itu tidak pernah datang ke beliau. Masa sih proposal aja nggak bisa bikin? Itu pertanyaan-pertanyaan klasik yang selama ini terjadi dengan PSSI. Menurut Om dengan yang bisa kita bilang kesemerautan ini gitu ya, siapa yang paling diuntungkan? Dari kesemerautan ini? Iya kan orang yang tetap menjaga kesemerautan juga pasti menerima keuntungan kan. Iya kan. Mengapa tidak bertanya siapa yang dirugikan? Dirugikan kita semua dirugikan, nggak perlu kita Om Yes juga dirugikan, Ya, saya juga dirugikan ya, sebagai insan sepak bola kan, betul, penikmat sepak bola Indonesia betul, ini. Betul. Yang mau saya tanya yang diuntungkan. Dari kesemerautan ini Iya. semua. Kan ya, untuk menjaga semeraut pasti ada yang menikmati dong. Kalau sebelum zamannya Erick Thohir, boleh dikatakan ya pengurus. Karena di PSSI itu mengelola sepak bola itu ada dana yang besar di sana kalau diurus secara baik ya. Nah mereka ternyata tidak memanfaatkan itu untuk organisasi dan sepak bola itu. Mereka lebih banyak bermain untuk oknum-oknum individu. Nah di zaman Pak Erick ini walaupun belum kelihatan, tetapi saya tidak bisa juga, bukan domain saya untuk mengatakan bahwa pengurus sekarang yang diuntungkan. Karena di sisi lain saya melihat pengurus sekarang juga sedang bekerja, berusaha keras untuk memajukan sepak bola. Ya baru setahun lah. Baru setahun, Iya. ya betul. Iya. Kita tidak bisa langsung memvonis pengurus yang diuntungkan tidak. Mungkin di sebelum pengurus Pak Erick ya. Tapi kalau Pak Erick ini masih semeraut berarti pengurus Pak Erick pun diuntungkan dong. Ya, bisa saja. Iya kalau masih semeraut di 5 tahun ini. Kalau 5 tahun ke depan ternyata tidak baik juga, berarti ada yang salah juga dengan kepengurusan Pak Erick. Mungkin Pak Erick tidak salah, tapi kepengurusannya. Itu salahnya Pak Erick dong. Sebagai leader ya. Iya kan. Salah-salahnya pasukan kan salah Iya pimpinannya betul. kan. Iya kan. Betul juga. Orang dia yang pegang tekan kan Om kan. Yang pegang tekan kan Pak Erick kan. Iya. Tapi dengan beberapa kegiatan atau tanggung jawab yang menjadi milik dan domain PSSI itu mereka sekarang coba untuk memperbaiki. Misalnya dari soal tiketing tim nasional. Mereka pakai Garuda ID. Ya, itu harus itu pengenalan wajah. Kita mau maju masuk stadion. Kalau tiket atas nama Anda yang harus masuk. Karena ketika wajahnya namanya si A, wajahnya si B pasti ditolak. Nah, itu salah satu kemajuan signifikan ya menurut saya yang meminimalisir penonton-penonton gelap atau penonton-penonton liar yang bisa masuk situ. Yang mana itu bisa direplikasi ke level klub nantinya. Nah gitu. betul itu. Dan kalau itu turun ke klub, itu sebuah keuntungan yang besar bagi klub. Karena selama ini tiket-tiket bocor semua. Bisa saja dari stadion itu tidak, waktu dulu ya, hanya 10%, 20% yang masuk ke kantong klub. Sisanya itu menguap. Pemain-pemain ini yang menyikat ya. Bukan pemain bola, pemain-pemain Ya tiket. pemain dalam tanda petik Iya. tadi. Betul, itu betul.
Jadi kalau klub berteriak, wah tiket juga tidak maksimal ya karena bocor di mana-mana. Nah itu yang mau saya katakan sumbernya. dari pengurus PSSI bahwa adalah perubahan-perubahan kecil yang sudah mulai dilakukan untuk menuju perbaikan secara besar ya. Dan itu udah mulai dilakukan lah hari ini. Ya karena masuknya Erik dengan pengurus baru sekarang di PSSI itu sangat banyak masalah. Jadi tidak semua yang harus diperbaiki secara bersamaan, secara paralel kan, harus step by step. Tapi Pak Erik memulai dengan membenahi tim nasional ini menurut Om Yes itu udah langkah yang tepat berarti ya. Saya kira Kan Semeraut nih kita harus mulai dari mana? Pak Erik memilih mulai dari situ. ya ada pilihan-pilihan betul. Iya. Pilihan-pilihan itu selain tim nasional mungkin dari pembinaan youth tadi. Tetapi untuk meredam ya, menurut saya mungkin Pak Erik melihat untuk meredam gesekan dari masyarakat atau insan sepak bola, dia mulai ambil dari tim nasional. Karena dengan berprestasinya tim nasional maka gesekan yang terjadi di insan sepak bola nasional akan tidur semua. Diam. Kurang, ya. Ya. Tetapi kalau mulai dengan youth development, sementara secara bersamaan tim nasional hancur, pasti disikat habis pengurus. Mereka tidak lihat itu youth development, mereka lihat tim nasional. Jadi saya kira pilihan ini mungkin, memang waktu itu mungkin pilihan itu sangat sulit, tapi saya kira tepat. Tepat ya. Ya tepat. Mengambil langkah Ya. itu ya. Jadi dia redam dulu konflik di masyarakat dengan mengharumkan tim nasional. Setelah itu baru mungkin dia menyeberang ke youth development atau kompetisi. Nah, Om Yes pernah bilang ada bajak laut di PSSI gitu. Ya. Masih ada nggak sekarang? Ya seperti tadi Mas Ari bilang, tunggu zamannya Pak Erik selesai baru kita bisa lihat. Oh ternyata masih ada bajak laut itu. Enggak, per hari ini maksudnya. Belum kelihatan. Belum kelihatan hilang atau belum kelihatan bajak lautnya? Belum kelihatan bajak lautnya. Belum. Belum. Tapi kan kalau logikanya FIFA aja bisa Om anggap nggak mengedepankan fair play, Ya, betul. berarti PSSI juga sama dong. Sangat mungkin. Hanya yang, mengapa saya bilang belum kelihatan? Karena selama ini kebanyakan semua keputusan-keputusan strategis, baik mengenai tim nasional, kompetisi atau youth development dan organisasi, itu diambil alih oleh Erick Thohir langsung. Ya. Bahkan sampai perwasitan juga beliau harus ambil, ya. Dan beberapa keputusan strategi itu terkadang tidak melalui rapat esko. Langsung diambil, diputuskan oleh Erik langsung. Ya. Dan itu mungkin yang tadi saya katakan di awal. Itu salah satu jalan pintas yang dilakukan Erik untuk memotong para bajak laut itu. Tidak terlalu banyak bermain. Ya. Sekarang Mas Ari bisa lihat. Kalau bicara PSSI di media-media mainstream atau media sosial atau obrolan warung kopi, siapa yang lebih banyak dibicarakan? Erick Thohir kok. Tidak Amali sebagai wakil, tidak Ratu Tisa sebagai wakil, tidak para esko. Tapi sebelum Pak Erik, banyak yang dibicarakan. Esko-esko dibicarakan, sekjen dibicarakan. Ya kan? Betul nggak? Betul itu. Sekarang kita tidak pernah bicara Yunus Nusi sebagai sekjen, Amali sebagai wakil ketua, Ratu Tisa sebagai wakil ketua, atau esko itu ada 12 orang bla 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 bla. Jarang itu. Tapi kan idealnya ketua FA-nya Inggris kita juga nggak tahu siapa kan? Iya, Idealnya kan itu. kebalikan itu. Iya, idealnya kan itu. Tapi Mas Ari lupa. Sepak bola Inggris sudah ada pada iklim yang sangat sempurna. Ya. Sehingga untuk apa kita bicara ketua FA? Orang sistemnya udah ada. Udah ada. Dan mereka jalankan itu sistem secara disiplin penuh, betul. Kalau kita kan tidak. Iklim sepak bola kita organisasi masih kacau balau. Sehingga yang tadi kembali tadi harus ambil satu orang untuk lakukan itu. Dan Erick Thohir sekarang lakukan itu. Ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Erik ini ke depan 5 tahun akan terbukti hasilnya. Nah, Om Yes, dulu itu kan ada istilah gini Om. Siapapun ketumnya, sekjennya tetap Nugraha Besus gitu. Beliau sudah almarhum. Iya, Pak Nugraha. Ya, iya, kan Bung Karno juga udah almarhum. Iya, betul. Tapi kita tetap ngomongin Bung Karno kan. Iya. Karena orang yang punya jejak penting lah. Iya Ya kan? Ya. Yang
penuh dengan pro kontra juga kan. Itu kan selalu ada pelajaran kalau kita membicarakannya. Ya, Nah itu kenapa bisa kayak gitu sih Om? iya, setahu saya tuh ada 3 periode kepengurusan kali ya. Iya. Yang sekjennya Pak Nugraha. Iya. Secara pribadi saya kenal dekat betul karena ketika saya mulai menjadi wartawan dan meliput di PSSI, kami wartawan bola itu kebanyakan ada di sekretariat PSSI dan sekretariat PSSI itu adalah sekjen. Kita lebih banyak nongkrong dengan Pak Nugraha ngobrol. Yaitu periode 80-an Pak Kardono, ya, kemudian Betulnya. pindah ke Pak Aswar Anas, kemudian ada Pak Agung dan terakhir di Pak Nurdin, yaitu Pak Nugraha jadi sekjen. Nah, banyak orang memang menyinggung itu, tapi kalau mereka lebih mengenal Nugraha dan lebih banyak bergaul dengan Pak Nugraha atau dengan PSSI, mungkin mereka akan sependapat dengan saya, apa yang saya kemukakan. Bahwa saat itu sosok sekjen PSSI, mungkin orang yang paling tepat satu-satunya Nugraha. Selain dia senang bola, suka bola, tahu organisasi, dia juga punya kelebihan-kelebihan lain yang tidak kelihatan. Misalnya sangat dekat dengan wartawan. Di saat wartawan kritik habis dia sangat keras, termasuk saya. Kita datang ke sana itu bukan dia tutup pintu atau tidak terima kita, justru dia panggil, sini, ayo kita makan yuk rame-rame. Dia tidak menyinggung apa yang baru terbit hari ini yang menyerang dia itu. Itu Mentalitasnya kayak gitu ya. ya. Yang kedua atau yang ketiga, dia punya lobby yang kuat. Tidak saja lobby internal, artinya di dalam sepak bola Indonesia, tetapi lobby internasional juga dia kuat. Dia kuat. Itulah mengapa di zaman Pak Kardono atau kemudian Pak Aswar kita sering itu mendatangkan tim-tim luar untuk bermain di sini. Itu salah satunya lobby Pak Nugraha, atau ada salah dua juga Pak Nabon Nur hari itu, ketua bidang luar negeri, dia juga kuat dalam lobby. Ya sudah almarhum juga ya. Nah, itulah kelebihan PSSI saat itu, termasuk Pak Nugraha tadi saya bilang itu. Jadi kalau ada banyak orang yang menyuarakan bahwa itu sekjen kok Nugraha terus sih, nggak ada yang lain lagi. Ya memang begitu. Dia yang terbaik. Setelah Nugraha siapa? Ada Tri Gustoro, saya kira masih jauh kualitasnya. Kemudian ada siapa lagi yang anak-anak muda yang nggak tahu dari mana datang, ujuk-ujuk jadi sekjen. Dulu Ratu Tisha juga sempat sekjen kan? Sekjen. Iya. Ya. Kemudian Yunus Nusi juga. Saya tidak meng-underestimate mereka-mereka yang kemudian menyusul Nugraha itu, tetapi memang secara kualitas jauh kok. Jauh. Jadi ya jauh dalam hal-hal yang tadi, membangun komunikasi dengan media tidak, apalagi yang sekarang. Sekarang sangat kacau sekjen itu, tidak bisa membangun dengan komunikasi yang elok, yang ideal dengan media kok. Saya mengalami itu. Beberapa kali saya telepon Yunus Nusi, tidak dijawab. Gila kan ini gila. Sekjen itu jantung organisasi. Atau ada tekanan dari Pak Erik untuk sekjen tidak boleh ngomong dengan media? Who knows? Bisa juga. Tapi kalau tidak, mengapa Yunus tidak mengakomodir semua wartawan ketika ingin berhubungan dengan dia? Berkomunikasi dengan dia. Saya alami, dan saya berani katakan ini di media. Bahwa Yunus Nusi itu sangat mengabaikan media. Ya hanya ada dua pilihan. Mungkin diminta ketua umum supaya tidak boleh, atau memang ya dia dalam tanda petik ya botol. Bermasalah. Iya. Itu contoh terakhir dari PSSI. Nah itu tadi yang saya bilang, makanya Pak Erik harus ambil tangan besi, pakai tangan besi untuk hajar itu semuanya. Nah setelah stabil baru mungkin dia mulai menata itu organisasi dengan baik. Kan begitu. Oke. Ini sekjen ini Om kontak nggak? Oh tidak. Nggak respon. Saya punya japri dia dari sebelum Pak Erik datang, saya udah kenal dia. Tapi kayaknya di PSSI sekarang nggak ada selain Erick Thohir yang ngomong. Itu yang saya bilang tadi. Iya. Dan sorry untuk PSSI, saya harus kritisi Anda bahwa komunikasi yang dibangun sekarang hanya satu pintu. Lebih banyak ke Pak Erik. Saya dengan Pak Erik tidak ada masalah kok, komunikasi dia selalu jawab juga. Tapi yang saya sayangkan kan ada hal-hal yang tidak perlu juga Pak Erik menjawab. Cukup di level 2 atau level 3 kan begitu. Misalnya tim nasional. Siapa yang bertanggung jawab sana? Manajer.
Kadang-kadang kita hubungi susah sekali. Ya karena mungkin Pak Eriknya takut melangkahi Pak Erik mungkin. Itu juga. Jadi Pak Erik semua yang harus ngomong gitu. Terus bidang media siapa? Kita kadang-kadang hubungi juga susah sekali menjawab. Kalaupun jawab sangat dangkal itu jawabannya. Normatif. Normatif. Beda dengan, ini perbedaan Pak Erik sekarang dengan pengurus yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sekjen itu lebih cair. Menjawab pertanyaan, kita ajak diskusi, mau menjawab. Iya karena sekjen tuh yang hari-hari ya. Yang daily management ya betul ya. Dia yang harus mengakomodir semua masukan dari luar itu. Oh berarti sekarang Pak Erik semua yang handle ya. Terpusat di Pak Erik ya PSSI sekarang ya. Misalnya mau main besok Indonesia lawan Jepang. Saya pingin tahu apakah pemain naturalisasi yang sudah atau baru mendapat paspor hijau bisa main atau tidak. Kayak Kevin Dix itu yang Katakan Kevin Dix merasa besi, bakar besi. Bisa nggak main? Saya mau tanya manajer, susah dihubungi. Akhirnya saya langsung ke Pak Erik dan beliau menjawab. Bagi saya nih kayaknya kurang elok. Ketua harus menjawab yang begitu gitu loh. Tapi kemana lagi saya harus bertanya? Karena yang lain level 2-3 semua susah dihubungi, bahkan sulit untuk menjawab, merespons. Ya berarti ke Pak Erik aja langsung kan bagus harusnya kayak gitu. Ya akhirnya. Bukannya bagus kayak gitu Om Yas? Bagus untuk mendapat jawaban saya, tapi secara organisasi kan tidak bagus lah. Masa ketua harus urus yang ece-ece juga begitu. Untuk apa ada manajer tim nasional? Untuk apa ada bidang media? Direktur media, kalaupun tidak ada esko yang membawahi bidang media. Untuk apa kalian semua situ? Digaji untuk apa? Kalau harus bidang kalian pun ketua yang harus ambil alih dan menjawab. Kan sayang kan, kasihan ya, Pak bisa Erik. jadi mereka yang gak responsif atau Pak Eriknya yang mau ngambil semuanya. Karena ini soal exposure gitu, antara dua itu kan kemungkinannya kan. Iya betul. Bisa saja. Oh gitu yang terjadi hari ini ya. Kan susah juga jadi anggota pengurus PSSI kalau nggak boleh ngomong itu ya. Parpol aja bebas ngomong parpol. Ya, parpol boleh ngomong bebas betul. Tapi parpol ngomong kan hari ini A bisa besok 1 jam, jangan besok 1 jam kemudian jadi B, ya kan. Tapi kalau ngomong Kevin Dix main jam 2, jam 4 bilang Kevin Dix tidak main kan tidak bisa lah. Udah pasti main itu. Ya lah. Nah, yang selanjutnya juga saya mau tanya ke Om Yas. Menurut Om Yas, seorang ketua PSSI itu jadi seorang menteri juga itu penting nggak? Apa Pak Erick Thohir ini menurut Om Yas sebaiknya fokus di PSSI aja atau gimana? Ini pertanyaan yang bagus tapi jawabannya memang harus juga penuh perhitungan. Iya. Begini. Di kepengurusan sebelum Pak Erik tidak ada menteri yang aktif mengurus atau menjabat di ketua umum PSSI. Bukan saja karena tidak boleh, tetapi ada statuta FIFA yang melarang itu. Artinya unsur pemerintahan terlibat langsung dengan sepak bola. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, ke internal ini baru pertama terjadi dan secara regulasi pun ada peraturan yang melarang itu, Permendagri. Bahwa menteri tidak boleh menjabat di struktur cabang olahraga apapun yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, sepak bola yang disubsidi. Subsidinya di mana? Di tim nasionalnya. Ketika tim nasional terlibat di di kegiatan multi event, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, itu pemerintah lewat Menpora mensubsidi uang negara. Olahraga yang nggak disubsidi pemerintah apa? Misalnya? Banyak. Kan ada 60 lebih itu cabur di Republik ini. Banyak yang tidak disubsidi. Banyak. Kan ada kategori level cabur kan. Grade A, B, C, D. Yang mungkin C, D, E, F, G-nya itu yang tidak disubsidi. Banyak. Saya sulit untuk menyebut satu persatu, tapi itu ada. Ada yang disubsidi, ada yang tidak. Nah, jadi kalau bertanya
layak atau tidak seorang menteri, menurut saya kita lihat ke regulasi saja. FIFA melarang, Permendagri melarang. Tetapi yang terjadi sekarang kan ada. Nah, ketika ada, ya ternyata ada juga unsur positifnya. Dan kebetulan Pak Eri kan ada di BUMN. Dia kan bisa mengintervensi dalam tanda petik untuk seluruh BUMN untuk melibatkan dana-dana promosi tadi. Dan itu ya sudah terjadi. Bahwa pertanggungjawabannya kan antar PSSI ya, dengan pemerintah. Atau di internal dengan anggotanya, tidak ke masyarakat. Memang itu tidak boleh ke masyarakat. Tapi ini secara regulasi ini sebenarnya nggak lazim gitu kalau kita nggak bilang melanggar. Ya tidak lazim, betul. Lebih tepat tidak lazim. Jadi memang ada sisi negatif, ada positifnya. Ya, positifnya kebetulan Menteri BUMN dan di sana ada dana yang bisa menunjang sepak bola. Dan itu dioptimalkan sebaik mungkin oleh Erik. Sehingga kita lihat ya beberapa kali memang disuarakan bahwa dana PSSI sekarang surplus. Saya malah Dan ada sponsor. Saya malah lihat medsosnya Pak Erik lebih banyak PSSI-nya daripada BUMN-nya kayaknya. Atau minimal lebih rame soal PSSI-nya soal BUMN-nya. Ini berarti nggak lazim ya ini ya berarti. Tidak lazim ya. Tapi sesuatu yang nggak lazim menurut Om Bias lebih banyak positifnya hari ini. Ya, untuk saat ini lebih banyak positif. You bayangkan kalau bukan sosok Erick Thohir yang adalah juga Menteri BUMN, siapa yang bisa menghadirkan anggaran yang begitu besar untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan, juga mengurus tim nasional, bahkan sampai pada mulai ada pembenahan kompetisi lewat VAR. VAR itu miliaran rupiah loh untuk membangun VAR itu. Iya. Gak gampang. Nah, pertanyaannya emang pemain naturalisasi itu ada anggarannya? Kalau sejauh yang saya coba bangun komunikasi dengan mereka itu tidak ada. Bahkan untuk pemain-pemain naturalisasi yang sudah pernah terjadi sebelum ini tidak ada subsidi atau biaya dari pemerintah untuk mereka. Ya, tidak ada. Tetapi mungkin dengan agen-agen yang mendatangkan mereka. Ada. Pasti ada itu. Oh, pasti ada itu dengan agennya. Agen. Karena pemain-pemain naturalisasi kan punya agen semua di luar. Nah, itu cerita lain lagi. Jadi kalau pemain-pemain tim nasional yang sudah memakai merah putih dan Garuda di dada, ya, kalau mereka mau menjadi bintang promo untuk satu produk dengan memakai Garuda dan merah putih itu lewat PSSI. Tapi kalau tidak itu mereka lewat agen. Dan nominalnya tuh silakan bernego dengan agen. Itu duit dari mana? Ada juga yang bisa langsung dengan pemain. Itu duit dari mana tuh? Duit yang mana? Ke agennya ini. Ya kalau memang dari perusahaan yang mau promo dia dari perusahaan tersebut. Enggak, yang untuk PSSI ini loh. Untuk main di timnas tuh. Sampai sekarang belum terlacak itu. Tapi Om Bias pastikan di situ ada biayanya ke agen. Ya karena ada lah. Kan agen bekerja di Eropa sana untuk berkolaborasi dengan wakil PSSI untuk mendapat pemain itu. Emang ada makan siang gratis? Nggak, kecuali nanti. Kemarin ada anggota DPR yang menanyakan hal serupa. Ya. Cuma diketawain karena nggak mungkin. Kok nanyanya biaya transfer gitu misalnya? Enggak ada. Biaya transfer memang nggak ada. Nggak ada ya. Tapi biaya untuk operasional ya, operasional untuk scouting mereka tuh ada, kan gitu kan ya. Begini Mas Ari wakil PSSI, ya. diutus oleh Pak Erik. Om Bias agen. Ya, keluar negeri ke Eropa untuk cari pemain keturunan. Itu sudah didapat dulu di googling lah, udah pasti dapat itu, ya kan? Langsung datang itu tepat sasaran. Tapi tidak mungkin langsung ujuk-ujuk ke si X ya pemain itu kan harus lewat agen karena semua pemain profesional di dunia ini punya agen. Ada juga satu dua yang tidak, tapi mayoritas punya agen. Minimal agennya keluarganya sendiri ya, bapaknya bisa, ibunya, tapi gitu. Pasti ada. Ya. Ada juga yang sendiri, tapi itu sangat kecil. Nah agen ini kan harus bicara. Agen ini apa? Ini kan pebisnis. Iya, makelar lah. Ya makelar pasti unsur
nominal yang dikedepankan. Dia tidak peduli mau jadi atau tidak, bicara dulu uangnya berapa. Nah uangnya dari mana? Nah itu. Dari mana? Ya dari PSSI lah. Kalau tanya dari PSSI uang mana ya? Lihai-lihainya Pak Erik dan pengurus lah. Ya toh? Bagaimana mencari dana itu? Tapi ini kan harusnya transparan. Ya. Nah transparan yang tadi saya bilang, transparan itu kalau Pengelolaan organisasi kan harus transparan Om. Karena PSSI itu kan bukan perusahaan Ya, perorangan itu organisasi masyarakat. terbatas. Ini organisasi yang masyarakat, yang betul. publik mestinya Publik, ya. iya diberitahu. Tetapi ada regulasi PSSI bahwa pertanggungjawaban keuangan itu di internal, di KLB atau di Kongres kepada anggotanya. Di luar itu kecuali dana negara, subsidi pemerintah itu yang bisa dibuka ke publik. Nah pertanyaannya, untuk menghadirkan pemain keturunan apakah itu memakai uang negara atau tidak? Ya itu pertanyaan. Itu dulu. Kalau kita sudah tahu baru kita bisa debat ke sana. Kalau itu uang negara mutlak harus Anda pertanggungjawabkan ke publik. Tapi kalau tidak itu uang PSSI ya biarlah PSSI pertanggungjawabkan ke anggotanya. Iya ya. Iya. Jadi memang tidak segampang itu kita menilai. Kadang-kadang kita juga terlalu sadis menjudgment PSSI. Enggak, saya enggak sadis Om. Kita, bukan Mas Ari. Iya kan kita kan berdua Om. Kita semua Iya masyarakat kan, bola. enggak maksudnya saya juga pengen tahu gitu. Iya, betul. Prosesnya kayak gimana benernya itu gitu kan. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, kalau multi event yang diikuti oleh tim nasional, SEA Games, Asian Games, Olimpiade, itu mutlak dipertanggungjawabkan lewat Menpora. Karena ada subsidi pemerintah. Iya, subsidi negara di sana, betul. Kalau naturalisasi ini belum tentu subsidi negara. Belum tentu. Belum tentu sumbangan dari BUMN. Belum tentu. Mungkin itu dana sponsorship yang disubsidi silang untuk ke sana. Itu dipakai sebagian untuk itu. Bisa saja. Dan itu hak PSSI untuk pertanggungjawabkan kepada anggota di Anggotanya. Kongres. Ya, betul. Itu betul. Oh gitu. Berarti kayak DPR nanya kemarin tuh nggak boleh tuh ya. Dia nanya apa? Dia nanya itu dana transfernya berapa gitu. Oh iya, harusnya PSSI bercanda aja bilang, ada lah Pak, nggak usah tahu. Iya karena ya artinya kan selama itu bukan uang negara PSSI nggak bertanggung jawab dan DPR pun nggak berhak nanya ketika Iya, nggak nanya nggak apa-apa, tidak perlu jawab juga nggak apa-apa. nggak berkewajiban untuk menjawab Iya, karena itu bukan ini kan bukan uang negara gitu ya. betul, ya, Oh betul. gitu. Iya. Ya. Mungkin aja uang pribadinya Pak Erik. Bisa gitu. saja, Ya, itu boleh aja tuh ya. boleh saja. Karena cintanya dia, berapa oknum di Republik ini yang gila bola yang sudah mengeluarkan uang pribadi buat sepak bola? Banyak, bukan baru zaman ini, banyak, sangat banyak. Terutama waktu zaman Galatama. Ada Huta Soit, ada Beni Ardi, ada Beni Mulyono, gimana ada ceritanya? Pardede Dulu- Tex, dulu gimana? ada ya Uang pribadi untuk Uang sepak pribadi bola itu semua. kayak gimana ceritanya dulu? itu kan oknum-oknum yang membangun sepak bola itu. Ada Sarnubi Said dengan Yanita utamanya, ada Jayakarta Huta Soit dengan ada juga itu Indonesia Muda, saya lupa siapa bosnya itu, tapi Pardede Tex itu juga ada ya. Kemudian ada Warna Agung dengan Beni Mulyono, pengusaha cat. Ada juga Tunas Inti, Beni Ardi dengan Temponya itu. Itu pribadi semua. Tapi ada juga sponsor kan. Tetapi kebanyakan mayoritas anggaran dana dari mereka. Sekarang kan jarang. Iya. Jarang. Ini Pak Erik aja yang ngeluarin duitnya. Untuk timnas. Tapi untuk klub jarang juga, bahkan ya banyak yang tertunggak juga gajinya. Oh gaji pemain masih ya? Ya masih Senin Kamis juga. Puasa. Nah, oke, Om Yas, ini kita bicara soal skenario Piala Dunia nih. Iya. Ya kan karena di rumah anak saya umur 7 tahun tuh minimal udah berani bermimpi untuk ngajak bikin visa Amerika untuk 2026 nonton timnas main gitu. Mantap. Anak saya udah berani bermimpi kayak gitu dan hari ini hal baik yang sudah dilakukan PSSI menurut saya salah satunya adalah Ya. membuat anak-anak
kecil, Indonesia. anak-anak Indonesia gitu ya, generasi penerus bangsa, berani untuk bermimpi minimal datang ke stadion nonton timnas di Piala Dunia. Itu udah termasuk doa itu. Iya. dan kita nggak tahu nih yang lagi main bola juga pasti mimpinya lebih besar lagi Pasti, dibanding anak saya yakin. betul. Karena anak saya bukan pemain bola, nggak itu cuma senang aja. Gitu. Nah, berarti kalau Om Yes punya keyakinan, kalaupun kita lolos, itu skenario apa yang paling realistis? Untuk lolos atau setelah lolos? Lolos ke Piala Dunia Untuk lolos nanti. 2026 ini. Iya, tadi saya udah bilang Tadi kan pakai skenario lobby politik. Ya. Tapi kita asumsikan itu nggak ada dulu lah. Yang paling realistis apa? Realistis kita bisa lolos lewat putaran keempat atau kelima. Tapi tentu dengan perbaikan sana sini secara tenis di tim kita. Karena kalau mengambil di putaran ketiga ini sangat berat. Kita akan sulit ada di posisi kedua. Yang paling bagus ada di keempat tadi. Atau ya syukur-syukur alhamdulillah bisa naik setingkat ke posisi ketiga. Itu lebih aman untuk melaju ke putaran keempat. Merebut lagi tiket berikut ya. 2 tiket untuk menjadi 8. Dan setengahnya itu nanti ada di putaran kelima. Jadi kalau realistisnya ya kita harus amankan dulu tadi 9 poin itu. Dan kita bisa lolos ada di putaran keempat atau kelima nantinya. Tapi tentu dengan perbaikan sana sini dari sisi tenisnya. Nah, saya belum melihat ya ada perbaikan secara revolusi dari permainan tim kita nih, terutama dengan kehadiran mayoritas pemain keturunan. Apakah STY kemampuannya sudah mentok di situ? Atau tidak? Ya. Kalau boleh saya berpendapat, ini juga mungkin agak kontroversial ya dengan mereka-mereka yang sangat fanatik mendukung STY. Kalau di putaran ketiga ini kita gagal tetapi lolos ke putaran keempat, mungkin PSSI Pak Erik berpikir ulang untuk memperpanjang STY atau tidak. Dan saya lebih cenderung menggantikan dia kalau kita lolos ke putaran keempat. Kalau tidak lolos pun ya selesailah. Ya. Tapi kalau ke putaran keempat, STY sudah gagal itu di putaran ketiga. Nah gantinya pun harus dengan pelatih yang mungkin lebih banyak satu negara dengan mayoritas pemain kita, yaitu dari Belanda. Karena itu pelatih dan pemain bisa membangun komunikasi di luar maupun di dalam lapangan dengan secara baik. Jadi kita juga jangan terlalu fanatik dengan STY. STY itu sudah bagus, tapi kalau dia gagal meloloskan Indonesia langsung di putaran ketiga sebagai peringkat kedua, saya anggap dia gagal. Jadi untuk memanfaatkan 2 peluang terakhir, putaran keempat dan kelima, dia diganti. Datangkan pelatih yang benar-benar bisa memperbaiki tim ini, meningkatkan kualitas untuk bertarung habis-habisan di putaran keempat, mengambil 1 dari 2 tiket. Atau yang terakhir setengah tiket di putaran kelima, yaitu playoff. Ya, dengan itu paling realistis nantinya. Tapi kalau dia tetap kita gagal di putaran ketiga lolos langsung dan masuk ke putaran keempat masih STY, kita tidak akan lolos. Lihat, tidak akan lolos. Apa? Kenapa? Karena tidak ada perbaikan apa-apa kok. Kenapa STY sih? ini sudah memimpin tim ini mulai dari babak pertama, kedua sampai ketiga. Tapi permainan tim secara keseluruhan tidak ada kelihatan sentuhan yang benar-benar menyentuh ini tim. Ini karena kehebatan para pemain aja. Pemain-pemain kita ini bermain secara naluri aja mereka itu. Nggak ada skema menurut Om ya? Ada. Nggak ada game plan yang solid gitu. Kapan mereka harus bertahan, kapan harus menyerang, kapan harus si A bergerak dari sisi kiri, si B dari sisi kanan. Ada kelihatan betul-betul. Kalau menurut saya nih, tim kita yang sekarang ini pemain-pemain itu karena mereka itu sudah qualified secara individu dan digabungkan dan kebetulan mereka mayoritas dari Belanda sehingga bisa bangun komunikasi di lapangan. Jadi mereka bermain secara naluri aja. Apa yang mereka alami selama di klub itu mereka coba terapkan di tim nasional kita. Menurut Om Yas,
pemain-pemain ini punya respect nggak sama STY? Kan pertarungan pertama antara pelatih dan pemain tuh kan ada di dress room kan? Iya, Ya kan, di rest room gitu. iya. Nah, di rest room menurut Om Yes, STY itu bisa memenangkan ini nggak, memenangkan kepercayaan pemain ini, karena begini, STY itu kayaknya jarang menggunakan bahasa Inggris, lebih banyak menggunakan penerjemah, bahasa Indonesia juga nggak bisa, Iya. ya kan? Saya juga nggak tahu tuh gimana itu, apakah secara teknis dengan spek kayak begini bisa memenangkan ruang ganti apa enggak sih? Iya, Gitu. itu memang kendala dan kesulitan yang memang selama ini kurang dibahas ya di luar tim nasional. Tapi pengaruhnya sangat signifikan bagi tim itu sendiri. Begini, di kamar ganti itu biasa pelatih kasih arahan terakhir. Ya. Ya, dan itu komunikasi yang paling penting itu sebelum Krusial. masuk pertandingan. Nah, kalau ya kita bicarakan kalau pelatih itu bisa berkomunikasi langsung dengan bahasa si pemain, itu tentu akan beda, secara emosional beda. Karena ketika pelatih berbicara dan direspons oleh pemain yang berbicara juga, itu gestur yang muncul dari kedua belah pihak itu akan beda. Tapi kalau Sintayong bicara dalam bahasa Korea, diterjemahkan oleh penerjemah, disampaikan tidak mungkin pas. Itu pasti yang pertama tidak mungkin pas. Lost in translation. Iya, karena yang menjadi penerjemah juga bukan pemain bola. Ya, dia hanya lancar bahasa Indonesia, sehingga dia bisa menerus. Nah, pertanyaan berikut, pemain-pemain naturalisasi tidak semua juga berbahasa Indonesia. Nah, itu yang jadi, saya udah pikir itu dan pernah saya angkat di podcast itu. Bagaimana itu yang terjadi di kamar ganti menjelang pertandingan? Apakah ada komunikasi dengan bahasa Inggris juga? Dan menurut saya harus ada. Karena tidak semua pemain keturunan itu bisa bahasa Indonesia loh. Betul. Ya kan? Atau ada bahasa Belanda. Sudah digunakan atau tidak? Selama ini kita tidak pernah dengar kok dari PSSI ada menambahkan penerjemah bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Nah, ini ada yang miss ini. Dan itu sangat fatal. Sehingga kalau kembali ke pertanyaan Mas Ari tadi, apakah pemain respect sama Sintayong? Menurut saya tidak semua. Tidak semua. Contoh yang paling nyata, dan itu memang tidak dibuka secara transparan. Ya, Stefano Lillipali. Pemain yang sekarang main di Borneo FC. Dia sudah usia 34 tahun kalau tidak salah. Dalam usia itu, ya dengan kualitas dia minimal dia ada di tim. Bahwa tidak bermain secara starter selama 90 menit, mungkin bisa setengah babak, tapi dia dibutuhkan itu pemain. Tapi mengapa dia mengambil sikap memberontak terhadap STY? Ini pasti ada yang salah. Yang salah itu di komunikasi. Dan beda kultur kan. Beda kultur. Kalau saya sama Mas Aris berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, walaupun saya tegang apapun itu masalah, pasti ada way out. Dan kita punya tata krama tertentu Iya. untuk menyelesaikan konflik Iya. kita gitu. Kalau pelatih Belanda yang berkomunikasi dengan Stefano Lillipali, pasti debatnya keras, tapi pasti berakhir dengan solusi yang terbaik. Tapi kalau STY, ujung-ujungnya STY kan tidak pernah memanggil Stefano lagi. Apa yang salah? Pasti ada yang salah dari komunikasi itu. Elkan Bagot salah satunya juga contoh tuh. Ya, Juga nggak putus kan komunikasinya sekarang kan. sama sekali putus. Pasti ada yang salah dari komunikasi. Ya, juga karena memang komunikasi itu dijembatani. Sebagai manusia terkadang kita mau menyampaikan sesuatu tapi karena harus ada jembatannya, ya udahlah, nggak usah. Tapi kalau tidak ada jembatan langsung, pasti kan kita ada refleks. Coach masih ada coach. Saya mau bertanya lagi nih. Tapi kalau harus lewat dulu penerjemah, aduh, buang-buang waktu, ya udahlah kita masuk lapangan aja. Rumit kau. Rumit sudah. Rumit itu sudah. Saya tahu ini Om. Tahu nggak gara-gara siapa? Betul. Gara-gara siapa saya kepikiran ini? Ya. Gara-gara saya 3 hari bareng Abel Xavier. Oh. Pemain timnas Portugal di Euro 2000. Ya. Abel Xavier pernah main di AS Roma ya? AS Roma, Ya, Liverpool, betul. Everton, Iya, betul. PSV Eindhoven. Ya. ya Dia kan? menonjol di AS Roma. Nah, ceritanya dia kebetulan di AS Roma nih. Iya, betul. Jadi dia cerita di AS Roma waktu itu
musim pelatih baru ganti. Ya. Waktu itu Luigi Del Neri baru berhasil membuat Hellas Verona jadi Ya, tim Hellas Verona. top di awal 2000-an. Dulu ada pemainnya Marazina, Heriberto dulu kan. Oke. Verona naik. Dia pindah ke Sevilla habis itu. Ya, Sevilla juga bagus. Spanyol ya. Itu tim apa itu? Habis itu dia dikontrak lagi sama AS Roma. Balik ke Italia. Balik lah. Oke. Ya kan? Di hari pertama Del Neri datang dia kumpulin semua pemain. Kalau di Ranieri? Ya, Luigi. Oh, Luigi. Ya, ya, Del Neri. Del Neri berpidato as a gentleman kata si Abel. Bla 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 bla. Iya bla bla bla, dan kita ini saya menghormati Anda pun juga harus menghormati saya katanya kan, dan lain-lain gitu. Terus saya sudah berhasil di Verona dan saya juga sudah membangun Sevilla dan saya membangun dengan game plan saya, kita akan main 4-4-2 Oke. katanya. Terus kata di setelah habis dari ngomong, ya ada nunjuk tangan Antonio Cassano. Ya. Coach, saya mau berpendapat. Anda tadi bilang 4-4-2. Saya mau main. Montella mau main. Totti juga mau main. 3 penyerang. Gimana 4-4-2 gimana caranya? Ya. Hari itu akhirnya jadi 4-3-3. Dan sejak saat itu Del Neri kehilangan kendali di ruang ganti dan 1 bulan dia dipecat. Kata. Iya. 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 Betul. Makanya ruang ganti itu jadi Iya. ruang yang paling strategis untuk dimenangkan oleh seorang coach gitu. Betul. Ya di situ makanya saya tanya, Iya. bagaimana menurut Om seorang STY itu memenangkan pertarungan di ruang ganti sebelum memenangkan pertarungan di lapangan gitu. Iya, dia harus amankan dulu di ruang ganti itu. Semua pesan yang dia sampaikan itu harus klop dan final. Baru masuk. Kalau masih ada yang tidak pas, ya pasti bautnya kendor, mobil itu kan pasti larinya oleng kan. Iya. Tapi kalau dikunci mati semua situ, Dan mantap itu. harus ada respect di ruang ganti dari pemain ke pelatih Iya, dan pelatih kepada pemain. Ya, timbal balik. Betul. Nah, menurut dengan situasi yang ada sekarang, wajar kita sebagai penikmat bola dan pendukung timnas Ya. juga ikut menanyakan sebenarnya. Ya pasti harus. Menanyakan dengan Sintayong dengan ekspektasi sebesar itu, dengan bahkan gaji katanya juga sebesar itu gitu kan. Apakah setimpal dengan apa yang dia bisa handle di dalam berbagai tugasnya di PSSI gitu kan. Saya kira kalau respect di kamar ganti itu ya, terutama menjelang pertandingan, lebih banyak diperoleh oleh Pak Erik kok. Saya lihat di video-video itu. Pidatonya Pak Erik lebih panjang. Iya. Dan Pak Erik lebih direspek sama pemain. Karena Pak Erik juga kan bisa bahasa Inggris dan pemain itu juga bisa bahasa Inggris. Dan dengan dia menggunakan bahasa Inggris, pemain akan lebih ngerti gitu. Tapi kalau STY kan ada jembatan komunikasi itu yang menurut saya tidak sepenuhnya sampai gitu. Dan ketika tidak sempurna informasi itu sampai, pasti ada yang bolong. Dan bolong itu yang menjadi kelemahan kita. Oke Om Yas, terima kasih Om Yas. Menurut Om Yas, Makasih. Pak Erik lebih baik fokus di PSSI apa jadi menteri juga? Oke, sampai jumpa lagi. Dah.